Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Maharani, NIM 1181152, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas B. Nah, video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahidah, MPD. Nah, pada video ini saya akan memaparkan hasil dari skripsi yang saya review dengan jenis penelitian biografi. Adapun identitas skripsi yang saya review yaitu yang berjudul Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Azumardi Azra dengan nama peneliti Vita Purisna Ardianti, asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun terbit skripsi yaitu pada tahun 2015. Baik, masuk kepada bagian latar belakang. Nah, yang pertama di sini permasalahan yang terjadi di tempat penelitian. Pada awal abad 20 hingga saat ini, pendidikan Islam bisa dikatakan mengalami kemandegan atau stagnasi akut akibat kuatnya pengaruh sistem pendidikan tradisional. Nah, akibatnya pendidikan Islam sering terlambat untuk merumuskan diri dan merespon perubahan yang akan datang. Nah, pendidikan Islam tetap berorientasi pada masa silam ketimbang masa depan atau kurang bersifat future oriented. Nah, selain itu, pendidikan Islam sering kalah bersaing dalam banyak segi dengan pendidikan umum. Azumardi Azra mengemukakan problematika pendidikan Islam sebagai berikut. Nah, yang pertama, pendidikan Islam sering terlambat merumuskan diri untuk merespon perubahan dan kecenderungan masyarakat sekarang dan akan datang. Nah, kemudian kedua, sistem pendidikan Islam kebanyakan masih berorientasi diri di bidang-bidang humaniora dan ilmu sosial dibandingkan ilmu eksakta. Nah, kemudian usaha pembaruan pendidikan Islam itu sering bersifat sepotong-sepotong dan tidak komprehensif sehingga tidak terjadi perubahan yang esensial. Kemudian yang keempat, pendidikan Islam tetap berorientasi pada masa silam ketimbang berorientasi pada masa depan atau kurang bersifat future oriented. Baik, selanjutnya yaitu alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian atau mengangkat judul penelitian. Nah, Azumardi Azra ini adalah salah satu tokoh pembaru dunia pendidikan Islam di Indonesia yang mengungkap berbagai masalah pendidikan Islam di Indonesia, di mana gagasan dan pemikirannya dalam bidang pendidikan itu tidak dapat diragukan lagi. Dia pernah menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah. Nah, dia adalah tokoh pemikir pendidikan yang karya-karyanya telah banyak dipublikasikan. Nah, dari seluruh gagasan pemikiran Azumardi Azra itu terlihat bahwa dia adalah seorang modernis yang memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan cita-cita ajaran Islam melalui kegiatan pendidikan yang pada gilirannya membawa kemajuan pada bangsa dan negara. Jadi, tokoh tersebutlah yang menginspirasi peneliti untuk menguak pemikiran tentang pendidikan yang telah beliau gagaskan. Nah, peneliti berharap pemikiran tokoh tersebut dapat menjadi referensi para pencetus gagasan pendidikan selanjutnya untuk menjadikan pendidikan Islam semakin terdepan di Indonesia atau bahkan bisa bersaing dengan pendidikan di Barat. Nah, penjelasan tersebut merupakan sedikit pemaparan mengenai pemikiran pendidikan Islam menurut Azumardi Azra yang menjadikan peneliti merasa tertarik untuk mengangkat topik yang berjudul Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Azumardi Azra yang berusaha menganalisa pemikiran pendidikan Islam dalam perspektif Azumardi Azra. Selanjutnya yaitu mengenai data pra-penelitian. Nah, pada skripsi ini saya menemukan pada bagian latar belakang di mana yang berisikan dalam buku tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia karya Abu Dinata disebutkan bahwa Azumardi Azra memiliki sejumlah pemikiran tentang pendidikan Islam yang bersifat konseptual dan strategis. Nah, di antaranya adalah perlunya modernisasi pendidikan Islam. Azumardi Azra mengajukan saran-saran modernisasi pendidikan Islam tersebut antara lain melalui kajian pengembangan Islam sebagai disiplin keilmuan universitas, peningkatan sumber daya manusia, serta pembentukan sekolah-sekolah yang unggul. Kemudian pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Nah, dari pertanyaan dan tujuan penelitian yang dipaparkan oleh peneliti itu menurut saya sudah baik dan sejalan. Jumlah antara pertanyaan penelitian dengan tujuan penelitian itu sama. Kemudian pertanyaan penelitian itu dipaparkan dalam bentuk kalimat tanya dan tujuan penelitian dipaparkan dalam bentuk pernyataan.
Hanya saja, istilah pertanyaan penelitian yang terdapat di skripsi ini masih salah. Peneliti menggunakan istilah rumusan masalah yang seharusnya digunakan pada penelitian kuantitatif. Lanjut ke manfaat penelitian. Nah, pada skripsi ini ada dua manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu mendapatkan data dan fakta yang sahih mengenai pokok-pokok pendidikan dalam perspektif Azyumardi Azra sehingga dapat menjawab permasalahan yang komprehensif, kemudian memberikan kontribusi pemikiran bagi seluruh pemikir keintelektualan dunia pendidikan Islam sehingga bisa memberikan gambaran ide bagi para pemula. Kemudian manfaat praktis ada dua. Yang pertama bagi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai pustaka bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang konsep pemikiran cendekiawan Islam Indonesia. Kemudian bagi peneliti sebagai bahan dalam penulisan ilmiah sekaligus memberikan tambahan khazanah pemikiran pendidikan Islam. Nah, menurut saya manfaat penelitian yang dipaparkan peneliti pada skripsi ini sudah baik. Peneliti membagi manfaat penelitian menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Namun, di bagian manfaat praktis itu lebih baik lagi jika dicantumkan manfaat bagi program studi. Lanjut ke bagian landasan teori. Nah, di dalam skripsi ini, landasan teori yang dipaparkan oleh peneliti menurut saya kurang detail atau lengkap, yang mencakup teori yang dikaji, subteori, dan sumber kutipan. Nah, di sini peneliti tidak mencantumkan judul, poin-poin subteori apa saja yang termuat pada teori yang dikaji. Hal tersebut juga membuat pembaca cukup kesulitan untuk mengetahui subteori apa saja yang termasuk pada bagian teori yang dikaji. Kemudian, pada bagian sumber kutipan, itu ada bagian kutipan yang tidak dicantumkan halamannya. Nah, seharusnya dicantumkan secara lengkap, baik pada penulisan buku, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, kemudian penerbit, dan halaman yang diambil. Lanjut ke kajian penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu telah dikemukakan tentang konsep pendidikan tinggi di Indonesia menurut Azyumardi Azra yang dikomparasikan dengan konsep pendidikan tinggi di Indonesia menurut HAR Tilaar. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Imam Wahyudi dalam skripsinya dengan judul Konsep Pendidikan Tinggi di Indonesia, Studi Komparatif antara Azyumardi Azra dan HAR Tilaar tentang visi dan misi paradigma kurikulum tenaga kependidikan dan manajemen. Nah, komentar saya mengenai kajian penelitian terdahulu pada skripsi ini, peneliti tidak menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu atau yang sudah orang lain lakukan. Nah, seharusnya fungsi dari kajian penelitian terdahulu atau penelitian relevan itu adalah untuk menjelaskan apa persamaan dan perbedaan penelitian dilakukan peneliti dengan penelitian yang sudah pernah orang lain lakukan. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian pada skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskripsi analisis, dan jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian kepustakaan atau library research. Nah, komentar saya pada bagian jenis penelitian pada skripsi ini menurut saya itu kurang tepat. Peneliti tidak menjelaskan jenis penelitian dengan detail. Nah, setelah saya telaah, seharusnya jenis penelitian pada skripsi ini itu lebih cocok disebut dengan jenis penelitian biografi. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian pada skripsi ini yaitu di Malang dan waktu penelitian pada tahun 2015. Nah, pada skripsi ini peneliti tidak mencantumkan dengan detail dan jelas di mana tempat penelitian dan waktu penelitian. Lanjut ke sumber data penelitian. Nah, dalam skripsi ini peneliti menggunakan personal dokumen sebagai sumber data dalam penelitian kualitatif. Nah, personal dokumen adalah dokumen pribadi yang berisikan catatan atau karangan seseorang secara tertulis mengenai tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Nah, personal dokumen tersebut dikelompokkan menjadi dua, yakni yang pertama sumber primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, kemudian diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Kemudian terkait dengan penelitian yang dilakukan,
maka sumber primer yang dibutuhkan ialah karya-karya yang ditulis langsung oleh penulisnya yang berhubungan dengan pendidikan Islam dalam pemikiran Asyumardi Azra yang berupa buku-buku, teks, dan karya ilmiah lainnya. Di antara sumber primer tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu sumber data sekunder, yakni data yang bukan langsung dari sumbernya tetapi data yang didapatkan peneliti untuk menguatkan data dari sumber primer yang relevan dengan pembahasan penelitian. Nah, data ini mencakup kepustakaan yang berwujud buku-buku penunjang, kemudian jumlah dan karya-karya ilmiah lainnya yang ditulis atau diterbitkan oleh studi selain bidang yang dikaji, yang membantu penulis berkaitan dengan pemikiran yang dikaji. Lanjut ke teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan pada skripsi ini yakni teknik dokumentasi, dan instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa buku, makalah atau artikel, kemudian jurnal, dan web atau internet. Kemudian pada pertanyaan penelitian, nah itu ada 3, di mana 3 pertanyaan ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, dan instrumen atau alat pengumpulan datanya yaitu berupa buku dan jurnal. Nah, komentar saya, jadi mengenai teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan peneliti pada skripsi ini, itu hanya menggunakan satu teknik, yaitu teknik dokumentasi. Nah, menurut saya akan lebih baik jika peneliti mampu menambahkan teknik pengumpulan data lain, misalnya teknik wawancara, yakni untuk memperkuat atau menambah kebaharuan hasil penelitian. Teknik analisis data. Nah, sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperoleh dari penelitian ini, maka teknik analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis isi atau konten analisis. Menurut Weber, sebagaimana dikutip oleh Sujono dan Abdurrahman, mengatakan bahwa analisis isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen. Nah, analisis isi atau konten analisis dipergunakan dalam rangka untuk menarik kesimpulan yang sahih dari karya-karya yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah dengan menyeleksi teks yang akan diselidiki, menyusun item-item yang spesifik, kemudian melakukan penelitian dan mempertengahkan kesimpulan. Nah, selain itu, untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode yang dianggap perlu, yakni metode deduksi, kemudian metode induksi, dan metode komparasi. Nah, yang terakhir yaitu mengenai teknik pemeriksaan keabsahan data. Nah, pada teknik pemeriksaan keabsahan data di skripsi ini, peneliti tidak menyebutkan teknik apa saja yang digunakan pada pemeriksaan keabsahan data, tetapi peneliti hanya menjelaskan teori terkait pemeriksaan keabsahan data. Nah, jadi dapat disimpulkan peneliti tidak melakukan pemeriksaan keabsahan data, yang artinya data yang diperoleh oleh peneliti itu belum dapat dipercaya hasilnya.